Perkenalkan, nama saya Linda Anissa, NPM 1911080334. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 4, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Raden Inten Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling anak dan remaja. Yang pertama saya akan menjelaskan ruang lingkup bimbingan konseling remaja, yaitu terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu bimbingan pribadi sosial, untuk memberikan pemahaman tentang pribadi seutuhnya dengan memperhatikan perubahan fisik maupun psikisnya, di mana mempelajari pemahaman tentang pribadi secara mendalam, baik itu kelebihan, kekurangan, dan memberikan pemahaman terhadap tugas perkembangan yang positif secara pribadi maupun sosialnya. Bimbingan yang kedua yaitu bimbingan belajar. Bimbingan belajar untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan yang lebih mengarah pada berpikir kognitif yang terarah, baik secara kognitif, efektif, dan psikomotor, dan mempersiapkan kehidupan yang lebih mandiri. Yang ketiga yaitu bimbingan karir. Bimbingan karir ini lebih mengarah pada membantu remaja dalam perencanaan, pengembangan, dan memecahkan masalah-masalah karir, seperti yang lebih matang untuk mempersiapkan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat dan urgensi bimbingan dan konseling. Hakikat dan urgensi bimbingan konseling itu dasar pemikiran dan penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah bukan semata-mata terletak pada tidak adanya landasan hukum atau perundang-undangan atau ketentuan dari atas. Namun yang lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik yang selanjutnya disebut konseling, agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangan menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral spiritual. Nah, konseling itu sebagai seorang individu yang sedang berada dalam proses perkembangan atau menjadi unbecoming, yaitu perkembangan ke arah matang atau kemandirian. Untuk mencapai kematangan tersebut, konseling itu memerlukan bimbingan karena mereka masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, juga pengalaman dalam menentukan arah hidupnya. Di samping itu, terdapat suatu keniscayaan bahwa proses perkembangan konseling tidak selalu berlangsung secara mulus atau bebas dari masalah. Dengan kata lain, proses perkembangan itu tidak selalu berjalan dalam alur linear, lurus atau terarah dengan potensi, harapan, dan nilai-nilai yang dianut. Perkembangan konseling tidak lepas dari pengaruh lingkungan, baik fisik, psikis, maupun sosial. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan latar belakang perlunya bimbingan konseling bagi remaja. Jadi, bimbingan dan konseling itu merupakan kegiatan yang bersumber pada kehidupan manusia. Kenyataannya menunjukkan bahwa manusia di dalam kehidupan selalu menghadapi persoalan-persoalan yang silih berganti. Persoalan yang satu dapat diatasi, persoalan yang muncul demikian seterusnya. Manusia tidak sama satu dengan yang lain, baik dalam sifat maupun kemampuannya. Ada manusia yang sanggup mengatasi persoalan tanpa bantuan pihak lain, tetapi tidak sedikit manusia yang tidak mampu mengatasi persoalan bila tidak dibantu orang lain. Khususnya bagi yang terakhir inilah bimbingan konseling sangat diperlukan. Bimbingan konseling sebagai salah satu upaya profesional adalah berdimensi banyak. Jika dilihat latar belakangnya, bimbingan dan konseling muncul karena adanya sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab individu, dan untuk itu perlu bantuan profesional. Jika dilihat esensinya, bimbingan dan konseling itu merupakan salah satu bantuan profesional yang sejajar dengan misalnya psikiatris, psikoterapi, kedokteran, dan penyuluhan sosial. Dilihat dukungan dalam proses keseluruhan bimbingan, grades, kemudian konseling merupakan bagian integral atau teknik andalan bimbingan dan konseling. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang konsep dasar bimbingan konseling anak dan remaja, fungsi dan tujuan. Yang pertama yaitu fungsi bimbingan konseling anak dan remaja, yaitu ada yang pertama fungsi preventif atau pencegahan. Fungsi pencegahan di sini merupakan fungsi pencegahan terhadap timbulnya masalah dalam fungsi sebagai para siswa agar terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Nah, kegiatan yang berfungsi sebagai pencegahan ini berupa program orientasi, program bimbingan karir, investasi data, dan sebagainya.
Yang kedua yaitu fungsi penyaluran. Ada para siswa yang dibimbing dapat berkembang secara optimal. Siswa perlu dibantu mendapatkan kesempatan penyaluran pribadinya. Dalam fungsi penyaluran ini, layanan yang dapat diberikan misalnya memperoleh jurusan atau program yang tepat. Yang ketiga yaitu fungsi penyesuaian. Nah, fungsi penyesuaian dalam pelayanan bimbingan adalah membantu tercapainya penyesuaian antara pribadi siswa dan sekolah. Kegiatan dalam layanan fungsi ini berupa orientasi sekolah dan kegiatan-kegiatan kelompok. Yang keempat yaitu fungsi perbaikan. Walaupun fungsi pencegahan, penyaluran, dan pencegahan telah dilakukan, namun mungkin saja siswa itu masih menghadapi masalah tertentu. Disinilah fungsi perbaikan berperan, yaitu bantuan bimbingan berusaha menghadapi masalah yang dihadapi siswa. Yang terakhir yaitu fungsi pengembangan. Fungsi ini bahwa layanan bimbingan dapat membantu anak dan remaja dapat mengembangkan pribadinya secara terarah dan mantap. Dalam fungsi developmental ini, hal-hal yang dipandang positif diajar agar tetap baik dan mantap. Dengan demikian, siswa dapat mencapai perkembangan kepribadian secara optimal. Tujuan bimbingan konseling adalah agar tercapainya perkembangan yang optimal pada individu yang berkembang sesuai dengan potensi atau kapasitasnya agar individu berkembang sesuai lingkungannya. Optimalisasi mencapai tujuan bimbingan dan konseling pada setiap individu berbeda sesuai tingkat perkembangannya. Selain itu, bimbingan dan konseling juga bertujuan agar individu yang dibimbing memiliki kemampuan dan kecakapan melatih dan menemukan masalahnya dan mampu memecahkan sendiri masalah yang dihadapi serta beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, adapun tujuan konseling anak dan remaja itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tujuan fundamental. Nah, tujuan fundamental ini dibagi menjadi 2, yaitu memperdayakan anak-anak untuk mendapat masalah emosional yang menyakitkan, memperdayakan anak-anak mencapai beberapa tingkat kongruen yang berkaitan dengan pemikiran, emosi, dan perilaku, dan memperdayakan anak-anak untuk merasa nyaman dan dengan dirinya. Yang kedua yaitu tujuan orang tua. Nah, tujuan ini dibuat oleh orang tua ketika mereka membawa anak mereka untuk melakukan terapi. Hal ini berkaitan dengan agenda yang dipunyai orang tua dan biasanya didasarkan pada perilaku terakhir anak-anak. Misalnya, jika seorang anak gemetar melumuri kotoran di tembok, maka tujuan orang tua ialah menghilangkan perilaku ini. Nah, selanjutnya itu tujuan yang dirancang oleh konselor. Nah, tujuan ini dirancang oleh konselor sebagai konsekuensi hipotesis yang dimiliki oleh konselor mengenai alasan seseorang anak memiliki sikap tertentu. Misalnya, seorang anak yang gemar melumuri kotoran, konselor mungkin memiliki hipotesis bahwa melumuri itu merupakan akibat dari keadaan emosional anak, sehingga konselor memiliki tujuan untuk mengatasi dan menanggulangi sisi emosional anak-anak. Nah, yang selanjutnya tujuan anak-anak. Tujuan ini muncul selama masa terapi yang merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh anak-anak. Meskipun biasanya tidak mampu untuk mengatakan secara verbal. Tujuan ini didasarkan pada benda-benda yang dibawa oleh si anak selama terapi. Nah, kadang-kadang tujuan ini sesuai dengan tujuan konselor dan terkadang tidak sesuai. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.